Halo, Selamat siang selamat Pak siang Eko. Nela. Gimana nih Pak kabarnya? Wah, kabarnya ini serba semerawut ini. Indonesia lagi semerawut. Kalau zaman dulu Indonesia sedang ambil tua ya, Halo tua ya Pak. sedang ambil tua ya. Jadi situasinya memang tidak baik-baik Tidak saja. baik saja ya Pak. Tadi Naila bilang eh, banyak seperti api dalam sekam gitu ya. Iya betul. Oke, saya mau tanya-tanya nih Pak soal tema pembahasan kita hari ini, yaitu setelah musim PHK di bank sudah datang, kantor-kantor bank banyak yang ditutup. Itu ya Pak tema Ya. hari ini. Pak Eko langsung saja nih Pak, saya mau tanya. Menurut Pak Eko nih Pak, apakah yang menyebabkan banyak kantor bank ditutup? Lalu apakah digitalisasi menjadi salah satu penyebabnya nih Pak? Iya. Eh, Tadi di pengantar Nela benar sekali ya, bahwa menurut data dari Biro Riset Infobank yang selalu kita lakukan riset, jadi Infobank menulis bukan berdasarkan katanya ya, tapi itu adalah data yang selalu kita kemukakan. Nah, pertanyaannya menarik, kenapa banyak PHK dan kenapa banyak kantor yang ditutup? Yang pertama tadi Naila bilang bahwa itu adalah digitalisasi. Itu adalah salah satu faktor kenapa terjadi penutupan bank sehingga banyak karyawan-karyawan bank yang nganggur sekarang ini. Jadi kalau dulu itu kalau mau cari mertua, cari mantu, carilah karyawan bank, ya kan? Tapi sekarang udah nggak berlaku lagi nih sekarang. Banyak yang PHK. Nah, salah satu penyebabnya adalah selama kurun 9 tahun itu kredit-kredit mikro itu sudah tutup. Misalnya waktu itu ada dana simpan pinjam, kemudian ada dulu Bank Pundi, kemudian ada BTPN yang kredit-kredit mikro, kemudian Bank Mega Syariah juga itu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah normal, pensiun. Jadi turun-turun yang pensiun banyak. Sementara rekrutmen tidak banyak. Jadi ini faktor pertama tadi digitalisasi, kemudian pasar mikro sudah mulai tutup-tutup cabang, kan banyak banget tuh cabang-cabang dan orang-orang dibuangin semua itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tadi saya sebut pensiun yang normal, usia 55, 56 pensiun gitu kan. Pensiun lah kalau bahasa Jawa pensiun. Ini pensiun. Nah, yang ketiga adalah bank-bank mengembangkan laku pandai. Jadi tidak seperti membuat cabang, tetapi membuat outlet-outlet dengan warung-warung, dengan bisnis-bisnis secara mikro. Jadi karyawan mulai berkurang, kemudian cabang juga berkurang. Nah, tadi yang disebut munculnya pesaing baru, ada fintech, ada pinjol, ada pelayanan-pelayanan yang seperti perbankan, itu saingan utama. Dan terakhir itu adalah jumlah bank berkurang. Jadi kalau tahun 2014 itu jumlah bank itu masih sekitar 120, sekarang kan tinggal 105, berarti hilang 15, berarti kan karyawannya di PHK. Nah, itu situasi yang membuat kenapa cabang-cabang ditutup. Tapi yang menarik adalah kondisi ini di mana jumlah laba bank-bank meningkat tajam, tetapi kantor-kantor ditutup, kemudian karyawan-karyawan di PHK. Ini sesuatu yang sangat dari sisi baik sehingga produktivitas perkaryawannya naik, tetapi dari sisi penciptaan lapangan kerja berkurang. Jadi kontradiksi itu yang menjadi sangat penting. Berarti penutupan itu pada akhirnya berdampak pada PHK di bank ya Pak? Oh iya, jumlah kantor berkurang. Misalnya kalau menurut data Biro Riset Infobank tahun 2014 itu jumlah kantor bank 32.739. Berarti kan karyawannya pasti banyak loh. Nah, sekarang jumlah kantornya itu tinggal 24.726. Berarti itu akan berkurang sekitar 12.000. Nah, kalau satu orang karyawannya ada 4, itu kan berarti ya benar 48.000 orang yang sudah
pensiun. Jadi korelasinya itu sangat tinggi. Tetapi saya tadi faktornya adalah digitalisasi, kemudian fungsi-fungsi teller juga udah diganti, customer service sudah diganti, simpan uang juga udah lewat mesin, buka rekening juga udah bisa mesin. Tetapi yang paling mengerikan adalah lowongan pekerjaan ini menjadi sangat sempit. Nah, kita kaitkan dengan data makro. Tahun 2014 ya, setiap tahun dulu itu bisa merekrut sampai 15 juta lapangan pekerjaan. Nah, sekarang itu lowongan pekerjaan bagi generasi muda itu tinggal sekitar 2,3 juta. Nah, ini kan berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena lowongan pekerjaan menjadi sangat sempit. Dan kalau itu sudah sangat sempit, berarti kan tingkat pengangguran kan makin banyak. Jadi ada sekitar 11 juta orang yang begitu lulus itu bingung dia cari kerja. Sementara mau kerja di bank lagi udah sempit. Nah, mau kerja di mana? Nah, data BPS terakhir yang di-quote oleh Biro Riset Infobang, selama 2009 sampai 2014 kerja sektor informal serapannya itu bisa 15,6 juta. Tapi begitu periode 2014 merosot tajam ke 2 juta, ke 8,5 juta. Begitu 2019 sampai 2024 itu tinggal 2 juta orang. Jadi kan berarti selama 10 tahun ini ada penyempitan pembuluh darah, penyempitan pembuluh tenaga kerja sebesar 13 juta. Kan banyak. Sementara orang yang melayang-layang melempar lamaran itu lebih dari itu gitu ya. Jadi tingkat pengangguran juga akan makin banyak. Jadi itu kira-kira ya. Lalu apakah yang mesti diambil dari para pemangku kebijakan nih Pak? Ada dua hal yang menurut kita. Yang pertama, mari menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Apa yang kita gembor-gemborkan selama 10 tahun terakhir ini? Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang bisa atau yang mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja. Jadi, bikinlah industri-industri, bikinlah daya dukung lingkungan investasi yang jauh lebih baik. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang selalu kita dengung-dengungkan 5,5 ini tidak bisa mampu menyerap tenaga kerja. Sayang kan, generasi-generasi anak muda ini jangan sampai generasi yang mati perdata gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dengan melihat tren yang ada, bagaimana dan hal apa yang mesti dilakukan oleh para Gen Z yang notabene merupakan usia produktif dan menjadi pekerja di masa yang akan mendatang? Karena mengingat sempat viral juga nih Pak, banyaknya Gen Z yang menganggur. Ya, banyak Gen Z yang menganggur. Tadi saya sebut ada sekitar 10 juta dari lulus kuliah itu susah. Kemudian serap tenaga kerja 2,1 juta. Berarti kan 8 juta kan tidak bisa diserap di sektor formal. Kalau generasi Z itu, nasihat saya cuma satu. Kalau misalnya dunia formal tidak bisa dilakukan, maka kita masuk dunia informal. Siapkan paling tidak diri kita sendiri, apalagi di perbankan ya. Jangan sampai kita membeli apa yang tidak kita butuhkan. Handphone tujuannya kan cuma untuk komunikasi. Kenapa kita mesti ganti-ganti handphone dengan utang? Yang kedua, jangan terjebak judi online. Karena judi online itu adalah candu bagi kebangkrutan kita ya, secara sistematis. Jangan pinjam ke pinjol kalau itu tidak untuk produktif. Boleh kamu pinjam-pinjam, ya kan? Tapi untuk usaha gitu. Jangan untuk spekulasi atau membeli tiket konser. Nah, itu yang sekarang ada. Jadi kita tahan dulu. Nah, seberapapun penghasilan kita harus bisa ada selisih untuk tabungan, untuk usaha kita yang akan datang.